Sobat IMC, apa yang pertama kali Anda lakukan kalau Anda mengalami cedera tulang atau otot? Nah, tulang sama otot sama atau beda ya? Apa sih perbedaannya? Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini di IMC Podcast Corner. Dan tentunya bareng saya Lini Diandra yang tidak akan sendirian. Lini akan ditemani sama dokter keren, dokter ahli spesialis dari Rumah Sakit IMC. Yang kali ini kita lagi mengadakan podcastnya di IMC Tangerang. Ini keren banget rumah sakitnya, luar biasa. Dan kita sudah bersama dengan Dr. Pradana Wijayanta, spesialis ortopedi. Kita sapa dulu ya, Dr. Pradana. Dokter, sehat dok? Alhamdulillah. Tulang kuat? Sehat, alhamdulillah. Otot lancar? Otot lancar. Transferan yang harus lancar ya dok? Oke dok, ini kita akan membahas tentang cara tepat dan cerdas tangani cedera tulang dan otot dan atau otot gitu ya dok ya. Nah mungkin ini sekarang kan ada di depan nih ada ini nih, ada apa ya, peraga gitu ya dok ya. Tulang tuh di bagian mana, otot bagian mana, terus ini apa, kita biar tahu dulu nih ya Sobat IMC ya. Ya, ini jadi gini, jadi sistem muskuloskeletal itu adalah sistem penopang tubuh dan sistem penggerak tubuh. Ya, jadi sistem itu terdiri dari tulang, ya, termasuk di sana ada otot, ada ligamen, ada tendon, ya. Itu yang menggerakkan anggota gerak kita. Ya, selain itu ada pembuluh darah, ada saraf, ya. Terus ada apa lagi? Ya, kira-kira gitulah, ya. Nah, kalau ini bagian mana dok? Lutut kah? Kalau ini lutut. Lutut. Kalau ini lutut. Ini adalah salah satu yang paling penting ya dok ya, karena menopang tubuh kita ya dok. Ya, menopang dan menggerakkan ya. Jadi ada tulang, ada sendi, dan sendi itu ya kayak engsel ya. Engsel supaya dia bisa bergerak dan melakukan fungsinya sesuai fungsinya. Jadi, tapi sendi itu dia tidak sesederhana itu, gitu. Dia suatu struktur yang sangat kompleks sekali dan dipengaruhi oleh dan di dalamnya itu ada macam-macam mekanisme. Nah, di antaranya ada tulang. Nanti tulang itu nanti di bagian sendinya sini, ini ada tulang rawan. Terus ada bantalan. Oh, terus, ini itulah kenapa kita bisa menggerak-gerakkan lutut kita ya. Terus ada ACL. Jadi ACL itu menghubungkan tulang atas sama bawah. Jadi dia seperti ini. Jadi kayak engsel dia, seperti engsel pintu lah. Ya, ini adalah contoh tulang dan bagian-bagiannya gitu ya dalam kondisi normal. Bayangkan kalau terjadi cedera ya dok ya. Tentu saja tidak akan bekerja sebagaimana mestinya. Sehingga akan timbul rasa nyeri lah ya. Kan, nggak bisa jalan, kualitas hidup juga terganggu begitu ya dok ya. Tapi biasanya nih dok yang terjadi pada tulang sama sendi atau otot itu cederanya karena apa dok? Cederanya bisa karena trauma, ada yang bisa kepleset, bisa karena kecelakaan lalu lintas, bisa karena cedera olahraga, apapun trauma, bentuk traumanya itu bisa mengakibatkan kerusakan tulang maupun struktur-struktur pendukungnya, ya. Jadi itu yang harus diketahui. Jadi jangan cedera tulang diurut, nggak tahu yang mau mana diurut. Kita nggak tahu struktur apa yang kena, ya. Jadi kita harus identifikasikan dulu. Nah, kalau udah ada yang kena, artinya kita bisa melakukan penanganan lebih lanjut. Yang paling bahaya bagian mana yang kena, dok? Semua bagian sih bahaya ya. Pokoknya karena semua bagian tulang dan otot kalau kena ya udah kalau ada bahaya kerusakan, gitu ya. Dia pasti responnya satu nyeri, kedua bengkak biasanya, ya. Nah, itu respon itu sebetulnya normal, ya, karena nyeri itu usaha tubuh untuk mempertahankan diri kan, usaha kita untuk kalau kita nggak ada rasa nyeri, nggak tahu di belakang ada api atau ada apa, ya. Jadi itu misalnya kita mau jalan, ada paku, tapi karena refleks nyeri itu karena ada sinyal nyeri itu kita jadi refleksnya jadi
nggak jadi kena Ya, betul. paku ya, atau kena duri gitu ya. Okay. Nah, jadi nyeri itu sangat penting sebetulnya ya. Kadang-kadang kalau nyeri itu dihambat, ya kadang-kadang itu bisa mencelakakan kita. Ya. Itu respon yang berikutnya adalah bengkak. Ya, bengkak kenapa? Ya itu normal. Dia mau memproteksi nih. Jadi dia tubuh itu bengkak kayak orang karate lah. Yeah. Kalau kita ini push up sama ini pasti di sini kapalan kan? Iya, betul. Itu usaha tubuh untuk mempertahankan dirinya dia. Ya. Jadi itu respon normal sebenarnya. Cuman kita ada penanganan lebih lanjut. Kalau bengkak jangan diurut misalnya, atau kalau bengkak dia malah diurut, diikat. Nah ini dok yang tadi saya tanya tuh di awal ya kan, gimana kalau sobat IMC kena cedera nih? Biasanya kan kebanyakan ya udahlah diurut aja, ke dokter takut. Nah itu respon normal tubuh itu jangan diganggu gitu. Cuman artinya diurut, diikat ya tambah bengkak. Jadi pembuluh darah kecilnya tuh tambah bisa pecah dan bertambah bengkak gitu. Ya biarin aja, diistirahatkan, kemudian dikompres es, ya, terus ditinggikan. Oke, itu pertolongan pertamanya ya dok? Pertolongan pertamanya, ya. Ya. Jadi nanti kalau misalnya masih sakit ya wajar, mungkin seminggu 2 minggu masih sakit, wajar kita kompres. Cuman kalau misalnya masih dalam 3 minggu, 2 minggu masih ada nyeri dan sesuatu yang rasanya nggak nyaman, ya konsultasikan ke dokter ortopedi. Oke. Ya. Jadi kalau kita mengalami trauma, jatuh, kecelakaan gitu ya dok ya, pasti akan ada respon yang tadi dokter bilang, rasa nyeri, kemudian juga pembengkakan ya. Kalau memang terjadi ini luka. Kalau yang ringan ya. Iya. Yang ringan. Kalau yang berat kecelakaan lalu lintas misalnya. Bisa sampai remuk kan dok? Iya, langsung ke rumah sakit, ke IGD. Ini kita bicara cedera ya sobat IMC ya. Ya lebih ke arah cedera olahraga sih. Iya, oke. Nah setelah itu bisa dikasih pertolongan pertama seperti tadi dokter bilang. Kemudian kalau memang reaksinya masih terus seperti itu, sebaiknya periksakan ke dokter gitu. Jadi memang tidak dianjurkan untuk kita melakukan penanganan cedera, entah itu olahraga atau juga kecelakaan ringan ke tukang urut gitu ya dok ya. Karena nanti itu tadi dokter bilang si pembuluh-pembuluh darahnya malah akan terjepit gitu ya. Oke. Nah setelah kita ke dokter nih dok, biasanya penanganan apa yang dilakukan dok? Supaya sobat IMC ini ada bayangan nih yang tadinya takut ke dokter gitu kan. Oh ternyata diperiksanya begini toh gitu. Ya kalau ada keluhan kita lihat, kita periksa kira-kira struktur di dalam sendi, misalnya sendi lutut ya. Yang paling banyak itu sih ankle dan lutut. Paling banyak tuh lutut, cedera lutut kalau olahraga. Karena di situ dia tempat dia weight bearing atau menumpuk, gerakan-gerakan badan itu menumpuk di situ, kerjanya paling berat, paling di bawah kan. Kita lihat dari keluhannya udah berapa lama, nyerinya gimana, apa ada hubungan dengan aktivitas nyerinya atau tidak. Dari anamnesis dulu, kemudian dari pemeriksaan fisiknya kita harus periksa apa ininya masih bagus, apa ada ini dengkulnya udah mulai nggak stabil, atau ada bunyi, clicking atau apa terus apa ya? Terus kita bisa melakukan pemeriksaan lanjutan seperti MRI, ronsen, ya. Terus kita lakukan juga kalau misalnya ditemukan sesuatu yang nggak beres, ya kita biasanya lakukan artroskopi. Apa itu dok? Artroskopi itu adalah tindakan yang memasukkan kamera kecil dengan insisi yang kecil, ya sekitar 0,5 cm atau kurang ke dalam sendi. Jadi bisa langsung. Bisa langsung kelihatan masalahnya di mana, seperti apa, sehingga penanganannya juga lebih tepat gitu ya dok? Apa istilahnya? Real time. Real time, langsung lihat struktur apa yang kena, apakah ada tulang rawannya, atau bantalan sendinya, atau meniskus, atau ada ACL yang putus. Nah, kalau kelihatan, ya kita langsung lakukan tindakan dengan alat itu. Tindakannya bisa dalam bentuk apa dok?
Kalau mungkin yang parah mungkin bisa sampai operasi ya? Ya itu tindakan kata orang operasi ya. Sebetulnya itu tindakan minimal invasif ya. Minimal invasif, ya, oke. Jadi dengan insisi yang kecil itu sangat menguntungkan. Jaringan yang rusak sedikit, kemudian lama perawatan juga jauh berkurang, ya nggak lama-lama. Pasien tidak akan harus lama-lama biasanya rebahan semalam, gitu ya dok ya? Iya, biasanya semalam 2 malam pulang. Ya tergantung situasinya. Iya. Ya, lebih itu cepat memang, pemulihannya lebih cepat. Betul. Karena memang itu salah satu keunggulan atau keuntungan dari minimal invasif ya dok ya. Dan minimal invasif ini bisa dilakukan untuk penanganan cedera otot dan juga tulang gitu ya. Tentunya setelah hasil pemeriksaan dokter gitu ya dok ya. Apa sih dok bahayanya kalau misalnya kita tidak menangani cedera tulang otot ini, karena ya itu tadi lah, kadang-kadang kita masih suka menganggap remeh gitu kan? Ya betul. Kalau cedera olahraga ini sebetulnya biasanya dia nggak akan ke dokter. Ya, makanya kita lakukan edukasi seperti ini supaya dia cepat mendapatkan penanganan kan. Nah, karena apa? Karena paling ya 3 minggu, sebulan, 6 minggu gitu ya, nyerinya akan hilang. Cuman kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Misalnya gini, bantalan ini ya, ini kan ada bantalan nih, ya, bantalan. Ini sobek nih. Ya, sobek. Nah itu kalau dia begini, ya, kalau dia melakukan gerakan, dia akan menggesek ini nih, si tulang rawan, ya kan? Walaupun dia sobekannya kecil, nah ini akan menggesek dan lama-lama nih habis, ya, bukan waktunya bukan sebulan 2 bulan. Setahun, ya biasanya setahun dia udah ada keluhan. Sebulan 2 bulan dia nggak ada masalah, 6 bulan dia nggak ada masalah. Cuman dengan ininya sobek, ininya nggak rata ya. Jadi begitu dia melakukan gerakan begini, ininya kena. Betul. Lama-lama aus. Nah ini tulang rawan ini nggak ada gantinya. Jadi kebanyakan sih nggak seperti ada secondnya itu. Ya dok? Nggak ada secondnya. KW-nya juga nggak ada. KW-nya nggak ada. Iya, jadi udah, kalau habis, bayangkan udah. kalau ini habis ya udah selesai gitu ya dok. Kalau ya? tulang rawannya habis, pelindung tulangnya udah nggak ada, nah itu akan menyebabkan nyeri. Nyerinya sampai kapan dok? Ya sampai seumur-umur. Aduh, itu gara-gara tidak ditangani. Nah tidak ditangani. Atau misalnya gini, ACL-nya putus. ACL-nya putus. Jadi kalau ACL itu begini, dia akan begini. Ya. Kalau orang mekanik itu apa kayak pistonnya lah. Kalau piston mesinnya goyang, lama-lama pinggirannya itu haus kan, haus dia. Nah itu akan merusak ini, karena dia main nih maju mundur gini. Ya. Lama-lama ya. Untuk sebulan, 6 bulan, setahun nggak ada masalah. Ntar masuk ke tahun kedua, masuk tahun kedua kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kita cuma lakukan, kita ganti ACL-nya, kita lakukan. Ya apa yang udah rusak di bagian tulang rawan ini kita nggak bisa apa-apa lagi. Nah, begitu ya Sobat IMC ya. Kadang-kadang cedera itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Bukan cuma saat olahraga. Kalau kita mungkin terpleset di rumah atau melakukan gerakan yang gerakan yang salah gitu ya dok ya, kayak misalnya kita ngambil sesuatu yang berat, lalu gerakannya salah, bisa terjadi juga gitu kan, cedera. Nah ini ternyata kalau tidak segera ditangani dengan cepat dan tepat, akan mempunyai efek jangka panjang sehingga mempengaruhi kualitas hidup kita ke depannya. Ada rasa nyeri, ada rasa nggak nyaman, dan gimana kita bisa tahu bagian-bagian dalam tubuh kita ya kalau kita tidak datang ke dokter dengan pemeriksaan alat-alat dan juga fasilitas yang lengkap gitu ya dok ya. Kalau cuma kita meraba-raba dari luar aja, rasanya tidak akan menyelesaikan masalah. Seperti tadi dokter bilang, sebulan 2 bulan hilang sakitnya, tapi efek jangka panjangnya nanti akan malah tambah berbahaya. Begitu ya dok ya. Oke. Dan satu lagi nih dok, tips untuk mencegah supaya kita menghindari cedera itu harus seperti apa dok? Kalau tadi pertolongan pertama udah ya, kita ada kompres, kemudian juga dibelit ya dok ya. Ya tipsnya melakukan misalnya pemanasan,
sebelum olahraga ya. Olahraganya dengan bijak, latihan dengan bijak, artinya kalau punya kalau nge-gym itu ada instruktur ya. Oh iya, personal personal training ya. Personal training. Kalau bisa ada personal training itu bagus. Misalnya taruhlah sepeda atau lari, itu semuanya kan harus ada aturannya ya. Secara gradual, lama-lama, bertahap, nggak langsung. Saya pengen naik sepeda nih, langsung dikebut gitu. Langsung dikebut. Saya pengen ikut teman-teman yang udah mungkin 5 tahun, 6 tahun sepeda ya. Nah itu kan kita harus tahu dulu status kita itu di mana, status kebugaran lah, status kebugaran kita di mana. Kalau status kebugaran kita, kalau orang yang udah naik sepeda 5 tahun, status kebugarannya udah di sini, kita masih di sini mau start, kita mau ini, mau catch up sama yang ini, rasanya nggak mungkin ya. Jadi harus gradual itu sangat penting. Ya, jadi yang penting kita mengukur dulu kemampuan tubuh kita, begitu ya dok ya, sebelum melakukan terutama olahraga. Dan kalaupun di rumah ya mungkin lebih berhati-hati. Begitupun melakukan gerakan untuk mengangkat barang yang berat-berat harus lebih berhati-hati. Seperti itu ya dok ya. Oke, Dokter Pradana, terima kasih banyak. Hari ini kita sudah ngobrol tentang menangani cedera pada tulang dan otot. Mudah-mudahan bermanfaat nih Sobat TMC. Jadi sekali lagi jangan dianggap remeh ya. Harus segera periksakan ke dokter. Oke. Dan kalau pengen tahu Dokter Pradana ini prakteknya hari apa jam berapa, bisa cek di website Rumah Sakit TMC. Follow Instagramnya @rs.imc, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita supaya bisa nonton kita terus ya dok ya di IMC Podcast Corner. Oke, kita pamit dulu dokter. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di IMC Podcast Corner berikutnya. Saya Leni Diandra. Sampai jumpa.